Nah, Oke. sudah terlihat Ustadz. Kalau sekarang bagaimana kalau begini? Kelihatan? Terlihat. Ya. ya sudah full screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah amma ba'd. Eh, Para hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pengajian eh, dengan judul Bagaimana Memvalidasi Klaim Kenabian. Bagaimana memvalidasi klaim kenabian. Konsep judul kecilnya konsep Dalailun Nubuwah dalam literatur Athariyah. Dan yang dimaksud dengan Dalailun Nubuwah itu adalah bukti-bukti seseorang itu merupakan nabi. Jadi Islam tidak mengekspek kita, begitu juga dalam konsep akidah Athariyah, untuk setiap orang ngaku nabi dipercaya langsung. Enggak gitu. Ya, enggak setiap orang ngaku nabi apa langsung dipercaya. Enggak. Tapi sebagaimana dikatakan Imam Ibnu Muflih dalam Usul Fiqh, bahwa dan juga Imam At-Tufi dalam Syarah Mukhtasar Raudhah, kita minimal nazar jumli, ya, untuk berpikir, mempertanyakan apa buktinya dia nabi, apa buktinya orang ini nabi, gitu ya. Jadi tidak serta-merta setiap orang mengklaim yang bersangkutan adalah nabi kemudian langsung dipercaya, enggak. Bahkan para sahabat pun demikian. Nabi SAW akui bahwa seluruh sahabat tidak beriman kepada beliau kecuali ila walahu kabuah, kecuali sempat berpikir, kecuali kayak ragu dulu. Dan itu ragu yang betul, dalam artian skeptis yang benar, mempertanyakan. Karena apa nih, kenapa dia si Muhammad nih ngaku nabi? Apa buktinya dia beliau nabi? Kayak gitu. Kecuali Abu Bakar, Rasulullah SAW kecualikan Abu Bakar. Dan bukan berarti Abu Bakar kemudian percaya nabi asal percaya. Nanti kalau datang Musailamah dan Abu Bakar sendiri yang menghadapi kan nabi palsu ya. Nyatanya Abu Bakar lawan juga nabi palsu. Nggak langsung percaya. Ya. Maka bisa difahami Abu Bakar tidak punya kabuah. Maaf, saya nggak cas dulu. Tidak punya uh, keraguan dan momen untuk berpikir karena Abu Bakar sudah sering melihat bukti-bukti kenabian Nabi SAW sejak kecil. Abu Bakar ini teman dekat Nabi SAW dari kecil, ya, sampai gede. Anda bisa bayangkan berteman 30-an tahun. Abu Bakar berarti sudah melihat akhlak-akhlak Nabi yang luar biasa, di atas, jauh di atas rata-rata. Maka beliau ketika apa namanya mengaku Nabi, Rasulullah SAW mengaku Nabi, Abu Bakar langsung percaya karena dia selama ini sudah melihat buktinya. Ya, kalau sahabat lain mungkin nggak begitu sedekat itu dengan Nabi SAW sehingga butuh bukti tambahan. Abu Bakar nggak. Nah itu bukti seseorang Nabi itu diistilahkan dalailun nubuwah, dalail, tanda-tanda nubuwah kenabian, dalailun nubuwah. Nah, istilah dalail nubuwah, sejumlah ulama Athariyah, bahkan banyak di antara mereka, memadankan istilah ini dengan istilah mu'jizah. Dan bahkan Imam As-Safari ini dalam Lawamil Anwar al-Bahiyah itu menukilkan dalam konteks persetujuan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Jawabus Shahih liman badal dinal masih. Kata beliau begini, wa yusammihan nudharu mu'jizatin. Ulama-ulama kalam, nudhar, an-nudhar, ulama-ulama akidah yang lebih sering menggunakan atau sangat sering menggunakan dalil logika, itu menyebut dalailun nubuwah atau tanda-tanda kenabian seorang nabi itu sebagai mukjizat. Waktu sama kata Syekhul Islam dalailan nubuwah.
wa a'laman nubuwah wa nahwa dzalika. Dan dia disebut juga sebagai dalailun nubuwah dan disebut sebagai a'lamun nubuwah. Kemudian waqala Syaikhul Islam nambahkan lagi wa hadzal alfazu idza sumiyat biha ayatul anbiya'i kanat adalla 'alal maqsudi min lafzul mu'jizat. Kata beliau, istilah dalailun nubuwah kalau digunakan untuk menunjuk bukti-bukti kenabian seorang nabi, maka dia lebih jos gitu ya, lebih menunjukkan kepada maksudnya. Karena adalah alal maksud daripada lafal mujizat. Sederhananya, lafal mujizat itu kalah bagus daripada istilah dalail nubuwah. Dalam pandangan Syekhul Islam yang disetujui Imam Safari ini. Walaupun istilah mujizat juga boleh digunakan. Istilah mujizat juga boleh digunakan. Makanya Imam Safarni sendiri juga katakan dalam nazamnya, uniknya beliau kutipkan ini ketika mensyarah nazam beliau, wa mu'jizatu khatamil anbiya'i katsiratun tajil wa ihsai. Jadi boleh juga pakai istilah mukjizat, nggak apa-apa, cuma lebih afdol istilah dalail an-nubuwah gitu ya. Malahan Imam Ibnu Zawuni itu menyamakan betul-betul mukjizat ya dalail nubuwah ya mukjizat. Disebut mukjizat kenapa sih? Kata beliau gini. Wad dalalatu 'ala nubuwwatihi zuhurul mu'jizati 'ala yadihi wa dzalika anna mu'jizata hiya dalilun nubuwwah war risalah wa inna summiya dalilun nubuwwati war risalati mu'jizatan. Kenapa dalilun nubuwwah disebut mukjizat? Di sini mukjizat itu dalil nubuwah. Dalil nubuwah mukjizat. Nah, gitu. Kenapa disebut mukjizat? Kita beliau dari sisi min jihati annahu ya'jizu anhu jami'ul ibadi, tidak mampu. Seluruh makhluk tidak mampu untuk menandinginya, bahkan mendekatinya pun nggak mampu, lagi menyamai, mendekati aja nggak mampu. Illa bima'unati minallahi ta'ala liwahidin yakhussu bi, kecuali yang bisa kayak gitu cuma seseorang yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah nabi, wa yasluhu bitariqin ilahi, dan dia mendapatkan itu dengan cara-cara yang divine ya, cara-cara yang dari Tuhan, bukan cara-cara biasa manusiawi gitu, enggak. Fahu bidzalika naqidun lil adat, maka dengan itu dia dalam tanda kutip membatalkan, mengalahkan atau mengecualikan, keluar dari al-adat. Al-adat maksudnya kebiasaan, hal yang biasa di umumnya manusia, umumnya alam nih gimana. Biasanya contoh mukjizat Nabi Ibrahim. Biasanya api membakar. Biasanya api membakar, bikin hangus, bikin gosong, bikin terluka. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam nggak kebakar. Berarti ini dalam tanda kutip melanggar yang biasanya terjadi, melanggar al-adat yang biasa terjadi. Gitu. Biasanya manusia jalan kisah hidupnya tidak seperfect para nabi. Ya ada ini, ada salah, ada ini. Manusia. Nah, ini di atas rata-rata. Kata sebagian ulama, bahkan Sirah Nabawi itu sendiri dia bukti kenabian Nabi SAW karena di atas rata-rata. Nggak bisa manusia biasa begitu. Umumnya nggak begitu. Atau tongkat biasanya tidak menjadi ular betulan. Hanya yukhayyalu ilaihim. Cuma disamarkan saja, dikhayalkan saja dia bergerak. Karena atas tapi Nabi Musa alaihissalam tongkatnya benar jadi ular. Nah, berarti dia menyimpang dari aturan normal. Dan tentu bisa melakukan itu pencipta alam sendiri, pencipta aturan alam. Jadi jangan kita nyatakan bahwa ya memang ini di antara yang menyebar syubhat misalnya Baruch Spinoza, kemudian nanti David Hume, kemudian juga David Hume. Mereka menebar syubhat di antaranya ya gimana hukum alam yang sudah baku ini dilanggar dan seterusnya. Mungkin bukan di sini momen merincinya ya. Kita sedang fokus bahas konsep bukti kenabian menurut Athariyah. Tapi salah satu cara menjawabnya sederhananya adalah bahwa ya pencipta aturan yang standar tadi, sunatullah, aturan fisika yang biasa kita pelajari kan, aturan fisika lahir dari pengamatan terhadap fenomena alam yang berulang-ulang.
Oh, berulang-ulang air mendidih 100 derajat Celcius ya, jadilah kita anggap oke. Itu pun tentu saja namanya pengamatan yang berulang-ulang. Istiqro'nya, pengamatannya hanya nggak mungkin mengamati air dari sejak air diciptakan sampai akhir hidup nih, sampai air udah nggak ada lagi. Enggak, tapi di fase tertentu saja dengan sampel jumlah tertentu saja. Artinya manusia secanggih-canggihnya penelitian eh, ilmu alam tetap harus mengakui bahwa sampelnya nggak seberapa. Pengetahuannya sebatas pengamatan berulang-ulang terhadap sampelnya tersebut. Saya tidak sedang mengatakan kita tidak usah percaya aturan-aturan fisika, biologi, kimia, enggak, kita percaya, tapi percaya pada batas tertentu bahwa ini adalah pengamatan terhadap fenomena alam berulang-ulang. Maka manakala Tuhan pencipta alam menginginkan sesuatu yang lain, Tuhan pencipta alam mampu. Tuhan pencipta alam, gitu ya. Naqidun lil adat, kharijun anil ma'hudil muta'arafi alladhi tantahil qudratu ila mithlihi aw ila ma yuqaribu. Nah, di sini Imam Ibnu Zabuni menegaskan konsep bahwa manusia biasa bukan nabi, nggak bisa menyamai mujizat atau bahkan mendekati mujizat, gitu ya. Maka kata Syekhul Islam, saya lupa kutipkan. Nanti mudah-mudahan sebelum dikasih ke panitia saya tambahkan ya. Kata Syekhul Islam gini dalam kitab An-Nubuwat, eh, orang yang ngaku nabi, kalau dia benar nabi, maka dia orang yang sangat jujur. Dan kalau dia bohong, bukan nabi, maka dia orang yang apa kira-kira? Nah, orang ngaku nabi. Kadzab, Ustaz. Kalau dia jujur, orang ngaku nabi. Ya, ngaku sebagai nabi. Kalau jujur, berarti apa? Dia orang yang sangat, kalau benar, maka dia orang yang sangat jujur. Nabi ya sangat jujur lah. Dalam Al-Bahiyah juga disebutkan di antara sifat para nabi, as-sidq, jujur. Tapi kalau dia bohong apa tidak benar, ngarang-ngarang aja, maka dia mestilah orang yang apa? Sangat pendusta. Nah, udah ngaku-ngaku dusta atas nama Tuhan. Ya. Waman Allah mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw qala uhiya ilayya walam yuha ilaihi syai'un. Wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah. Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang lebih besar kedustaannya daripada orang yang berdusta atas nama Allah, lantas mengatakan telah diberi wahyu kepada saya, padahal tidak diberi wahyu kepadanya. Dan orang yang mengatakan aku akan turunkan seperti yang Allah turunkan. Ya. Ini menunjukkan ya di ayat di surat Al-An'am bahwasanya orang ketika ngaku nabi itu dua kemungkinannya ekstrim sisinya. Either dia sangat jujur, nah Habibullah sangat jujur, manusia terjujur di masanya. Mustahil berbohong bahkan. Tidak mungkin Allah memilih orang jadi nabi, orang tukang bohong. Bahkan pernah bohong aja enggak. Tapi kemungkinan kedua kalau dia bohong, dia bukan beneran nabi, maka pas dia pendusta yang paling parah. Nah, kata Syekhul Islam, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kita susah ngebedain orang yang sangat jujur dengan orang yang sangat bohong? Gimana mungkin? Bisa dipahami nggak? Jadi nggak nggak kepikir, nggak logis lah. Kita kesulitan membedakan orang yang sangat jujur dengan orang yang sangat pembohong. Nggak logis. Kalau bedakan sesama orang yang jujur atau sesama pembohong, mungkin mana yang paling bohong nih? Agak susah. Tapi kalau membedakan antara si paling jujur dengan si paling pembohong, maka mestinya tidak sulit. Nah, itulah jadi bukti kenabian sebagaimana kita dulu dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam Al-Jawab Sahih, dia sangat banyak dan lebih mudah daripada memperoleh oksigen. Beliau bilang begini.
Wa qad dzakarna fi ghairi hadzal mawdi'. Ini kata-kata emas ya, penting. Termasuk kalimat yang barusan saya kutipkan dari Syekhul Islam di kitab An-Nubuwat juga itu kalimat penting, kalimat besar. Ya, punya bobot penting untuk kita camkan dan renungkan baik-baik. Tapi ini juga nggak kalah dahsyatnya. Kata beliau gini, telah kami sebutkan ya, anna nubuwwat tu'lamu biturkin katsira, bahwa kenabian itu bisa diketahui benar tidaknya klaim kenabian seorang dengan banyak cara. Jadi mujizat jangan dibayangkan hanya yang orang suka bilang supernatural gitu ya. Ya itu juga, itu mujizat begitu juga. Tapi mujizat sesuatu yang pokoknya nggak biasa, di atas rata-rata, jauh di atas rata-rata, yang nggak dimampu manusia biasa. Apapun itu. Ya. Caranya banyak. Wa dzakana turuqan muta'addidatan fi ma'rifatin nabi shadiqi wal mutanabbil kadzab. Kami sudah sebutkan kitab Al-Jawabus Shahih dan juga di kitab An-Nubuwat dan di beberapa kitab, tapi utamanya dua ini. Syekhul Islam banyak membahas nubuat di dua kitab, Al-Jawabus Shahih dan An-Nubuwat. Fa innan nasa kama kullama, ini bukan kama harusnya. Kullama. Karena orang setiap kali mereka makin butuh pada mengetahui sesuatu, Allah akan mudahkan jalan untuk mengetahuinya. Kullama qawiyat hajatuhum ila ma'rifati syai'i yassarallahu asbabah. Beliau contohkan. Kama yatayassaru ma kanat hajatuhum ilaihi fi abdanim asyad. Bagaimana Allah permudah juga atau dibuat mudah oleh Allah Subhanahu wa taala kebutuhan-kebutuhan badan manusia. Falamma kanat hajatuhum ila nafasi wal hawa'i a'dhama minha ilal ma. Ketika kebutuhan kita terhadap oksigen, udara lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap minuman. Sebentar, saya tanya dulu para hadirin. Mana yang lebih manusia butuhkan? Udara apa minuman? Udara. 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 Betul kita butuhkan. Kenyataan di alam nyata. Mana yang lebih banyak? Udara apa air? Apa air minum? Udara. Udara lebih banyak. Nah, jadi kaidahnya gitu. Kalau kita semakin butuh sesuatu, Allah sediakan lebih banyak. Ya. Kita makin butuh makanan sama minuman. Kita lebih butuh mana? Minuman. Minuman. Mana yang lebih banyak? Minuman atau makanan? Minuman. Banyak. Allah sediakan, Masya Allah ya. Bahkan dengan teknologi penyulingan air, ya air laut pun bisa jadi air minum. Gitu. Nah, jadi makanan, minuman lebih butuh minuman lebih banyak Allah sediakan. Minuman sama udara, lebih butuh udara, Allah sediain udara lebih banyak. Karena mabdzulan likulli ahadin fi kulli waqt, udara disediakan bagi setiap orang di setiap waktu. Walamma kanat hajatuhum ilal ma'i aktsara min hajatim ilal quds, ini tadi. Kebutuhan manusia terhadap air lebih besar daripada kebutuhan manusia terhadap makanan pokok. Karena wujudul ma'i aktsar. Maka air lebih banyak daripada makanan pokok. Oke, udah ngerti nih ya perbandingannya. Jadi makanan kalah dari minuman, kalah dari udara. Ada nggak kebutuhan kita lebih besar daripada kebutuhan udara? Ada nggak? Ada. Wa kadzalika lamma kana hajatuhum ila ma'rifatil khaliqi a'zam. Kebutuhan kita untuk mengenal Allah lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap udara. Kanat ayatuhu wa dalailu rububiyyatihi wa qudratihi wa ilmihi wa masyiatihi wa hikmatihi a'zam min ghairiha. Maka cara untuk mengenal Allah jauh lebih banyak daripada oksigen. Karena kebutuhan kita mengenal Allah kebutuhan terbesar. Sehingga terkenal perkataan penyair, fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Segala sesuatu itu adalah bukti adanya Tuhan. Literally segala sesuatu. Sekecil apapun. Dipikirin aja, kita ngeliat apa misalnya. Kita ngeliat pulpen. Wih, pulpen cakep banget. Susah nih bikinnya nih. Apa simpulan kita? Yang bikin pasti. Bagus banget deh. Keren lagi pulpen. Susah nih. Ada tinta, ada. Yang bikin pasti. Itu bilang yang bikin pasti. Pinter nih. Pinter yang bikin nih. Wah, hebat deh. Lah, pulpen sekecil ini aja. Kita langsung berpikir logis begitu. Ada yang bikin hebat. Alam semesta segede gini. Masa kita bilang
terjadi begitu aja secara acak. Nah, jadi betul literally segala sesuatu sekecil apapun, batu, kita lihat batu, kita lihat pasir, pasir. Menunjukkan adanya mengajak kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya alam di antara atau para lugawiyin di antara kenapa alam disebut alam? Karena dia alam atau alamah, tanda terhadap apa? Terhadap yang selain alam. Apa yang selain alam? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa kullu ma siwallahi dalam alam. Ya, selain alam ya Khalid, selain alam Allah. Ya, alam tanda bagi selain alam. Itu tanda Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan eksistensi Allah, kekuasaan Allah dan seterusnya. Walam makana hajatun bila ma'rifati sidqir rusul, begitu juga kebutuhan manusia terhadap karena mengenal Allah lebih dalam itulah melalui ajaran para rasul. Ya. Bahkan syukurul mun'im aja itu baru wajibnya syar'an ya, enggak aklan menurut mayoritas usuliyin atau menurut usuliyin ahlu sunnah. Berarti kita butuh banget untuk mengenal kebenaran ajaran Nabi. Gimana caranya biar tahu ini Nabi benar atau enggak sih? A'wama min hajatihim ila ghairi tak. Lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap udara. Aqama Allah Subhanahu wa ta'ala min dalaili sidqihim wa syawahidi nubuwwatihim wa husni hali man ittaba'un wa sa'adatihi wa najatihi wa bayani ma yahsulu lahu min al-ilmi nafi wal amal salih wa qubiha liman khalafum wa syaqawati wa jali wa dhulmi ma yadharu liman tadabbara dhalika wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Maka bukti kebenaran Nabi mestilah lebih mudah didapatkan daripada oksigen. Lebih banyak, lebih beragam. Jadi tidak tepat kalau membatasi Nabi benar itu kalau dia bisa mengubah tongkat jadi ular. Terlalu sempit. Buktinya harus kayak gitu. Enggak. Apapun. Ya. Kalau Syekhul Islam di sini seolah-olah membedakan antara dalil nubuwah dengan mujizat. Mujizat itu lebih khusus. Mujizat itu yang mirip-mirip kayak tadi menghidupkan mati yang enggak. Tapi dalil nubuwah lebih luas lagi. Kalau Imam Ibnu Zabuni sama aja dalil nubuwah mujizat dalil nubuwah. Tapi khilaf cenderung lafzi. Pada akhirnya semua setujulah bahwa apa yang ada pada diri sang Nabi SAW di atas rata-rata. Itu juga bukan hal yang biasa. Nah, ini sebenarnya tadi ada kutipan harus ditaruh di bawah, lupa saya. Di awal yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu kata-kata Al-Hafidz Ibnu Qayyim. Kata beliau gini, fa idza kunta taral adyana al-batilata wal madzahibal fasidata qad akhadhaha arbabuha an abaihim. Kamu melihat agama enggak benar, aliran-aliran yang rusak. Itu para pengikutnya itu mengambil aliran dan agama tersebut ngikutin bapak mereka, ngikutin leluhur mereka. Ka'akhdhika madhhabakan abi, sama seperti engkau wahai pembaca mengikuti ayahmu dalam agama atau dalam aliran. Ini bisa dibilang mungkin seorang Nasrani lahir di keluarga Nasrani, seorang Yahudi lahir di keluarga Yahudi, Muslim ya lahir Muslim di keluarga Muslim, mungkin dia akidah Athariyah karena ibunya akidahnya Athariyah misalnya, gitu ya. Nah, wa anta ta'lamu anna alladzina hum alaihi dolal. Kamu tahu bahwa aliran lain ada orang Khawarij, Muslim tapi Khawarij, ya sesat juga. Muslim apa namanya Karomiyah, ya sesat juga, dan seterusnya. Atau agama bukan Muslim bahkan, ya lebih parah lagi, mereka salah. Kata Imam Ibnu Qayyim, fayalzamuka an tabhatha amma akhadtahu an abika khaufan an takun hadhihi hal. Maka engkau wajib mengecek, mencari, walaupun sederhana, walaupun jumli tadi, nazar jumli. Cek yang kita perlu dari ayah kita tuh benar juga apa enggak? Benar apa enggak? Maka enggak tepat kalau dikatakan ada tulisan populer kira-kira 10 tahun lalu, agama warisan kira-kira gitu judulnya. Itu enggak tepat. Ya kalau ada orang agamanya warisan silakan aja. Menurut pandangan Asy'ariyah kalau dia yakin sah, tapi dosa. Karena agama mestinya didasari dengan suatu bukti, nazar, walaupun jumlah, walaupun sederhana. Gitu. Maka begini juga dalam hal ini Imam Ibnu Qayyim bilang
Kamu cari kagak agama yang kamu anut ini, kamu ikutin ayah kamu bener apa enggak? Karena kalau kamu nggak mencari, apa bedanya kamu dengan orang lain? Apa bedanya? Nah, kalau kita nggak mau ngecek kebenaran agama yang kita anut, ini bener apa? Jangan-jangan, ini bener apa enggak? Cek apa? Apa bedanya kalau kita nggak mau ngecek ya, nggak mau. Ya udah biarin aja sih, saya udah lahir agama ini ya udah. Apa bedanya kalau dengan agama lain? Apa bedanya? Jawab. Apa bedanya? Orang lain bisa aja, orang yang lahir agama apa, agama X, Y, Z, dia juga nggak mau ngecek, diajak lihat Islam nih, Islam bener, wah, dia bilang enggak, saya nggak mau, udah saya nggak mau dedikasikan waktu untuk mikir itu, udah saya kerja aja, udah saya ikut aja lah, taklid aja kepada agama leluhur saya. Ya apa bedanya kalau gitu? Atau Ibnu Qayyim, fa in qala innal ladzi akhadtuhu an abi asahu minal ladzi akhadahu nasu an abaihim. Kalau kamu bilang, ini kita bilang, yang saya dapat dari ayah saya lebih benar daripada yang orang ambil dari ayah mereka. Kafahu ma'arudtu ghairihi lahu bimithli qawli. Kalau gitu orang lain bakal bilang gitu juga. Ya, Islam ya salah. Kenapa? Ya yang diperoleh saya dari orang tua saya yang agama X benar. Kenapa bisa bilang begitu lebih benar? Ya benar aja, pokoknya benar aja. Dicek. Nggak usah ngecek udah. Pasti benar, lebih benar bapak saya. Lebih benar guru saya, lebih benar lingkungan saya. Enggak. Begitu sama aja. Fa in qala abi asdaq min abaihim wa arafu afdal. Kalau kita bilang, oh enggak, bapak saya, lingkungan saya, ustadz saya, guru saya, itu lebih jujur dari bapak-bapak mereka. Lebih benar, lebih dikenali, lebih terkenal kebaikannya, lebih utama akhlaknya. Maka nanti orang lain bisa jawab begitu juga. Aradu sairun nasi fi abahim binadhiri dzalik. Nanti orang lain akan bilang, "Oh, ya, klaim Anda bahwa orang tua Anda yang lebih benar kalau Anda tidak pakai bukti, hanya klaim saja, hanya dogma saja, hanya modal faith, modal asal percaya aja, modal asal tenang aja gitu, tenang." Ya orang lain juga begitu. Fa in qala ana arifu halawi wala arifu hala ghairihi. Kalau kita bilang, ya saya tahunya cuma kejujuran ayah saya, bagusnya akhlak ayah saya nggak tahu yang lain. Saya nggak ngecek. Ya orang lain gila lahu fama yu'minu ka an yakuna ghairu abika asdaqa min abiki wa afdala wa a'raf. Apa yang menjamin bahwa orang lain selain ayahmu itu lebih jangan lebih jujur, lebih benar, lebih. Nah, intinya pada akhirnya Ibnu Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahfan, ini kitab untuk menyelamatkan orang-orang yang disesatkan setan. Fi masoidis syaiton, di jebakan-jebakan setan. Salah satu yang beliau tegaskan adalah pentingnya orang Islam juga dalam pokok-pokok agama Islam itu dia punya bukti, punya argumen. Jangan cuma saya Muslim karena ya udah ya ikut-ikut bapak saya aja. Enggak, tapi saya Muslim karena lihat Al-Quran. Nah, gaya bahasa tidak ada yang menandingi bahkan dari sastra-sastra Arab di zaman dulu. Itu bisa contoh begitu. Atau lihat hukum-hukum Islam begitu bijak sesuai dengan fitrah, sesuai dengan penelitian terbaru dan seterusnya. Kayak gitu. Dan seterusnya. Oke. Ini sebenarnya harusnya tadi taruh depan saya kayak salah geser. Tadi harusnya. Jadi memang itu pentingnya konsep dalailun nubuwah menurut Atsariyah penting. Apalagi kalau ma'rifatullah salah satu jalannya menurut banyak ulama Atsariyah itu bisa melalui fitrah. Tapi kalau ma'rifatun nabi, mengenal ini adalah nabi, ya nggak fitrah. Nggak fitrah. Memang mesti dengan apa buktinya, apa argumennya. Gitu ya. Nah ini kalimat penegasan terhadap konsep yang barusan dibahas ya tentang kita kalau makin butuh sesuatu maka Allah makin sayang sama kita. Karena Allah sayang sama kita maka Allah makin sediakan lebih banyak. Beliau pakai kalimat sederhana, kullama kana nasu ila syai'i ahwaj kana rabbu bihi ajwad. Kata-kata mungkin quotable banget ya. Quotable, kullama kana nasu ila syai'i ahwaj kana rabbu bihi ajwad. Nah, beliau sebelum mengatakan setiap kali manusia butuh, Allah sediakan lebih banyak. Itu beliau mengatakan walinasi turukun fi dalatil mu'jizati ala siddiqir rasul. Orang bahkan memahami mujizat, bagaimana dia mujizat ini bisa menunjukkan kebenaran klaim kenabian seseorang. Kata Syekhul Islam Taimiyah bisa jalannya hikmah, thariqul qudro, thariqul ilmi wad darurah, thariqul sunnatihi wa adatihi.
gitu ya. Thoriqul adl, thoriqul rahmah, semuanya itu rukun sahih, semuanya benar. Jadi jalan-jalan tadi benar ya. Thoriqul hikmah misalnya gimana? Thoriqul hikmah yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha bijak mengutus orang utusan buat manusia untuk mengajarkan ajaran-ajaran Allah kepada manusia, memberikan teladan yang baik. Allah Maha bijaksana. Tapi orang kan butuh bukti membedakan orang ini dengan pembohongan orang lain yang bukan nabi, bukan utusannya. Maka Allah bijaksana juga dengan mendukung orang yang jujur, nabi betulan didukung dengan mukjizat, dengan bukti-bukti yang beragam, dalailun nubuwah, memberinya kejayaan, kemenangan, memberinya misalnya akhlak yang mulia dan seterusnya. Dan Allah bijak sehingga Allah tidak memberikan hal yang sama kepada nabi palsu. Nabi palsu nggak dikasih mujizat, nggak dikasih bukti-bukti kenabian yang beragam, nggak dikasih akhlak yang mulia, nggak dikasih, bahkan disirnakan ajarannya, dibuat malu, dibuat buruk akhir hidupnya, begitu. Ini thoriqul hikmah, dalilul hikmah. Thoriqul qudroh, Allah mampu. Untuk apa Allah mampu? Allah mampu untuk membedakan antara si baik dan si buruk, si nabi betul dan si nabi palsu. Allah mampu. Ya. Karena kalau Allah nggak mampu, berarti Allah tidak berdaya untuk memberikan bukti petunjuk pada manusia. Payah dong kalau gitu. Allah nggak payah. Allah mampu, maka mujizat itu bukti kemampuan Allah. Jadi Allah mampu dengan misalnya Nabi Isa dikasih mujizat menghidupkan orang mati. Nah, Allah mampu dengan mekanisme seperti itu membedakan Nabi Isa dengan orang-orang ngaku Nabi lain karena pada nggak bisa menghidupkan orang mati. Tarukul imut doruro itu ketika orang melihat mujizat, maka dia yakin langsung otomatis, nggak usah pakai mikir bahwa yang di hadapan dia adalah orang betulan Nabi. Ceritanya begini, ada raja yang dia punya kebiasaan nggak pernah dia tinggalkan. Misalnya raja tersebut selalu pakai kopiah, dan nggak pernah dilepas di hadapan orang lain, nggak pernah. Udah puluhan tahun begitu. Semua rakyat hafal. Raja tidak akan pernah melepas kopiahnya atau melepas mahkotanya, kita bilang. Kemudian raja suatu ketika ingin menyampaikan pesan, tapi pesannya mau disampaikan melalui salah satu rakyatnya. Pesannya adalah dia ngasih tahu kepada rakyat tolong kasih tahu bahwa mulai besok akan ada makan malam gratis. Mulai besok akan ada makan malam gratis dibagikan setiap malam. Pada raja ini pelit, nggak pernah selama ini ngasih makan malam gratis. Ini raja biasa lah, raja yang standar lah, nggak ngasih makan gratis. Nah, kalau dikumpulkan rakyat di satu momen ya, kemudian raja di situ ada memakai mahkota seperti biasa. Dan ada orang yang udah salah satu rakyat sudah dikasih pesan tadi, tolong kamu sampaikan nanti di hadapan rakyat, di hadapan masyarakat yang lain bahwa raja bertitah akan ada makan malam gratis mulai hari esok. Maka si salah satu rakyat ini dia kemudian berteriak, "Woi masyarakat sekalian, sungguh raja telah menyampaikan melalui saya bahwa mulai besok ada makan malam gratis." Pertanyaan saya, apakah masyarakat langsung percaya kepada kawan mereka ini? Tidak kan? Enggak, langsung percaya lah. Apalagi raja, aneh aja raja masa ngasih malam gratis. Apalagi raja nggak butuh popularitas dalam tanda kutip ya dibandingkan politisi kalau di negara yang bukan kerajaan. Ya raja ya terus jadi raja dia. Ya, nggak ada periode batasan periode menjabat. Jadi masyarakat masa sih. Kemudian, waduh, orang ini udah dikasih ini juga komando oleh raja. Nanti kamu kalau orang-orang pada nggak percaya, kamu bilang raja akan melakukan sesuatu yang tidak dia biasa lakukan, yaitu raja akan melepas mahkotanya.
Nah, itu udah dibisikin sebelumnya begitu. Maka orang ini kemudian dengan beraninya dan percaya dirinya, yakin dia mengatakan, tanda saya jujur kalau kalian pada nggak percaya sama saya adalah raja akan melakukan hal yang tidak biasa dia lakukan. Raja akan melepas mahkotanya. Pertanyaan saya, sekarang momen seperti ini, kemana pandangan masyarakat akan tertuju? Kemana? Mahkota. Raja. Raja ngeliat raja sekarang. Apa yang akan dilakukan raja? Ternyata benar raja melepas mahkotanya. Nah, kemudian sekarang saya tanya, rakyat apakah langsung otomatis percaya dengan omongan si temannya tadi? Iya, Ustaz. Percaya. Itu ilmu doruri. Bahkan para filsuf pun percaya konsep mukjizat yang model begini, dia setujui. Nah, itu tariqul ilmi wad dorur. Jadi orang langsung yahsul alal ilm doruratan. Adapun tariq sunnatihi wa adatihi, maka sebagaimana sunnatullah api membakar, angus, sunnatullah kayu ya kayu, tongkat kayu. Sunnatullah orang mati ya mati, meninggal. Itu sunnatullah. Tapi juga sunnatullah Allah selalu menolong utusan-utusannya. Sunnatullah Allah membedakan liyamizallahul khabitha minat thayyib, yang buruk dari yang baik. Itu sunnatullah juga. Maka sunnatullah tidak saling berbenturan. Maka memang api yang membakar itu ya membakar karena Allah menakdirkan menciptakan api membakar menjadi sebab pembakaran. Maka kalau Allah berkehendak lain untuk menjaga sunnahnya yang lain, yaitu sunnah Allah apa yang lain? Sunnah untuk menunjukkan kebenaran, sunnah untuk membedakan nabi dengan pembohong, sunnatullah untuk memenangkan rasul-rasulnya, ya, memenangkan utusan-utusannya. Maka Allah akan menunjukkan mukjizat. Allah akan langgar ya aturan-aturan apa yang biasa Allah Subhanahu wa selama ini ciptakan, menjadikan api sebagai sebab pembakaran, orang mati nggak hidup lagi di dunia dan seterusnya. Tariq sunnatihi wa adatihi, itu maksudnya berarti wujud nyatanya adalah Allah akan menyelisihi kebiasaan yang Allah biasa umumnya takdirkan untuk menjaga sunnatullah juga, yaitu apa? Memenangkan utusan-utusan. Itu tariq sunnati. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Tariqul hikmah, tariqul qudrat, tariqul ilmi wad darur, dan tariq sunnati wa adati. Adapun tariqul adl itu maksudnya adalah di antara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, orang yang jujur Allah berikan kemenangan. Orang nabi yang jujur diberi kemenangan. Lihat para nabi akhirnya adalah bahagia. Termasuk andai nabinya itu kaumnya disiksa, diazab, nabinya senang. Kenapa senang? Atau setidaknya diberikan kesenangan lah. Nabinya belum mungkin nggak menunjukkan kesenangan, tapi dia dibuat puas gitu. Yushfa ghaliluhu. Kenapa? Karena hidup dan umatnya yang selama ini jahat sama dia disiksa. Dan itu nggak apa-apa. Itu bukan sebuah kezaliman, itu normal, nggak masalah. Itu bentuk penghargaan Allah terhadap para nabi. Sama seperti ayat misalnya, wal yawmal ladzina amanu minal kufari yadhakun al araiki yanzurun hal suwibal kufaru makanu yaf'alun, surat Al-Mutaffifin juga begitu. Yani nanti di antara bentuk nikmat penduduk surga adalah mereka melihat kondisi penduduk neraka. Itu kebahagiaan tersendiri. Nah, itu jangan wah masa senang atas penderitaan orang. Iya, kalau orang tersebut nggak ngapa-ngapain itu buruk. Orang tersebut nggak jahat, buruk. Tapi orang ini memang menjahati kita, maka ada sebuah keadilan. Nah, ini thariqul adl, keadilan bahwa para rasul diberi mujizat karena mereka lah utusan Allah. Sementara musuh-musuh Allah atau nabi-nabi palsu dia dipermalukan, seperti Mirza Ghulam Ahmad itu dipermalukan menjelang mati, Musailamah dan lainnya juga banyak. Nabi-nabi palsu akhir hidupnya semuanya memalukan. Adapun thariqur rahmah maka agak mirip dengan thariqul hikmah, ya. Cuma di sini kalau hikmah kan kebiasaan, kalau ini kasih sayang. Ya Allah Subhanahu wa taala
sebagaimana sayang pada manusia menyediakan makan, minum, dan nafas, Allah sayang juga pada manusia memberikan hidayah. Nah, tapi hidayah ini melalui orang, melalui manusia, yang manusia nggak bisa bedakan mana nih yang menjadi beneran utusan Tuhan untuk menyampaikan hidayah tersebut. Maka bentuk kasih sayang Allah juga adalah memberikan pada Nabi ini mujizat, pada Nabi ini dalailun nubuwah, sehingga semakin lengkaplah, terasa makin utuhlah kasih yang Allah berikan pada para makhluk. Nah, itu ya, jadi tariqul hikmah, tariqul qudrah, tariqul ilmu, tariqul sunnati wa adati, tariqul adl, tariqul rahmah, kata Syekhul Islam, kulluha turuqun sahih. Semua analisis yang benar, metode yang benar. Ya, karena pada akhirnya kullama, kaidahnya gimana? Kullama kana nasu ila syai'i ahwaj kana rabbu bihi ajwad. Nah, maka itu Syekhul juga memanfaatkan momen pembahasan seperti ini untuk menegaskan konsep akidah yang benar. Yang ada sebagian non-athariyah, bahkan kadang-kadang sebagian athariyah juga terkesan, lagi-lagi terkesan, tapi itu bukan pendapat resmi athariyah, terkesan menafikan hikmah dari perbuatan-perbuatan Allah semua. Terkesan, tapi seharusnya tidak begitu kenyataannya. Ya, tapi beberapa ungkapan itu seolah-olah mengesankan tidak menetapkan hikmah. Maka Syekhul Islam mewanti-wanti jangan sampai kita lagi enak-enak bahas nubuwah, konsep-konsep mujizat tadi, ternyata di saat yang sama dalam pembahasan ilahiyat kita menafikan hikmah dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Karena kenapa? Al-kalamu fi nubuwah, beliau tegaskan. Far'un ala itsbatil hikmah. Pembahasan tentang kenabian merupakan pembahasan turunan, cabang dari penetapan hikmah bagi perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di matan Qaulul kan dikatakan la yaf'alu syai'an abasan, tidak melakukan perbuatan apapun yang tidak hikmah. Surah Allah melakukan itu dengan hikmah. Nah, gitu ya. Demikian. Ibnu Aqil juga tegaskan bahwa didukungnya para nabi dengan bukti-bukti, dengan dalil nubuwah, dengan mukjizat, itu adalah diantara itu bentuk hikmah Allah Subhanahu. Kata beliau begini, fa'alam anna irsala rusuli minallahi ta'ala hasanun wa yaliqu bi sifati subhanahu wa hikmatihi. Kemudian beliau sebut wadallatu alim annal hikmata la tamna'u an yakuna fa'ala dzalika limaslahatin alimaha min khalqi. Jadi memang konsep kenabian, bukti-bukti kenabian, dalil nubuwah sangat erat kaitannya dengan menetapkan nama Allah Al-Hakim, menetapkan sifat Allah Al-Hikmah. Menetapkan sifat hikmah bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan misalnya, itu perbuatan-perbuatannya la yakhlu min hikmatin. Selalu ada penuh hikmah. Selalu ada kebijaksanaan. Karena wujud kebijaksanaan Allah adalah nabi betul didukunkan mujizat dengan bukti-bukti. Nabi palsu tidak. Itu kebijaksanaan Allah. Jadi bukan Allah melakukan segala sesuatu itu random, tidak bijak, enggak. Acak-acakan, asal-asalan. Enggak, wah, asal-asalannya kebetulan ya Nabi dapat mujizat, pembohong, enggak. Itu semua Allah tidak melakukan abath. Ya. Ini juga tadi yang masalah ilmu daruri, ya kata Syekhul Islam di kitab An-Nubuwat, mukjizat itu memberikan ilmu daruri. Ya. Tapi lagi-lagi beliau juga bilang, tentu saja, wahdi tariqatun shahihat, kayak gitu loh, beliau bilang. Wa man tariqatus tsaniyah wa hiya ajwad, itu mengatakan bahwa mujizat memberikan ilmu daruri. Alat wa hilati tarah Abul Ma'ali Imamul Haramain wa amsaluhu fa huwa anna dalalatul mu'jizi ala tasdiqi ma'lumun bil ittirar. Jadi orang kalau ngelihat mujizat Nabi betulan, langsung ngelihat mujizat Nabi, itu dia secara daruri, otomatis tanpa mikir, percaya. Enggak pakai mikir, seperti kasus teman kita tadi yang mengumumkan makan malam gratis. Orang masyarakat ketika melihat raja buka mahkota, otomatis langsung percaya dah, nggak pakai mikir lagi, nggak pakai mikir. Oh ini karena nggak langsung percaya, otomatis, ya. Gitu. Ini thariqatun shahihah, kata Syekh Utsaimin, jalan metode yang benar, tapi ya limani taqwada annahu yaf'alul hikmatin. Ini bagi orang yang meyakini adanya bahwa Allah melakukan perbuatan itu ada kebijaksanaan. Kalau enggak ya nggak akan bagus argumennya. Kata beliau wal amsilatu lati yadhkurun haqal maliki ladzi ja'ala ayatan li rasulihi amran kharijan an adati, seperti yang tadi saya sebutkan. Raja memberikan tanda buat utusan dia yang kharijan an adati, tidak biasa raja lakukan, seperti membuka mahkota. Innama dalat lil ilmi bi anna malika yaf'alu syai'an li syai'in. Itu hanyalah memberikan ilmu daruri kalau masyarakat tahu raja melakukan sesuatu itu by purpose. Ya.
untuk suatu tujuan tertentu. Raja nggak asal-asalan. Jadi nggak raja seenaknya doang buka apa buka mahkota gitu. Enggak, tapi untuk suatu, jadi untuk memberikan dukungan kepada si utusan tersebut, si rakyat biasa tadi. Fa idza nafau hadza batalat didalalah. Kalau masyarakat bilang, raja mah buka mahkota kebetulan aja, asal-asalan aja. Sebenarnya sama aja yang ngomong siapapun raja akan buka. Enggak, kalau gitu nggak akan dapat konsep tadi, nggak dapat. Dan nggak begitu, manusia berpikir nggak begitu. Ya, ini dalil qudroh juga sama. Dalil qudroh ini. Idkan qadrun ala an yahdi ibadahu ila ma huwa adaq min hadza fahadahum ila ashab. Allah mampu sebenarnya memberikan bukti kenabian itu susah-susah. Bisa aja. Susah untuk mencari kebenaran Nabi. Tapi Allah kasih yang gampang. Ya. Mujizat itu gampang. Baru. Maka saking gampangnya kata Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah, satu mujizat itu kalau udah valid cukup. Nggak usah banyak-banyak. Yasirul mu'jizah, bahkan satu dan sederhana mujizatnya. Wa kathiruha sawa fi babi dalati ala sidqil mudda'i risalah. Sama aja. Jadi nggak harus kita Nabi Muhammad ini mujizat yang benar cuma satu. Saya nggak mau nyari sampai 100. Ini nggak usah. Asal udah satu terbukti, udah fix Nabi dia. Ya, fix dia Nabi. Ya makin banyak bagus ya, cuma nggak harus satu cukup. Ya, yang penting udah terbukti dia benar. Kata Imam Ibn Hamdan, ya tadi menegaskan yang dikatakan Ibnu Zaghuni dalam Al-Idho bahwa layak diru ahadun alaiha. Ini juga berkali-kali ditegaskan Syekhul Islam dalam kitab An-Nubuwat bahwa mujizat itu nggak bisa ditiru, nggak bisa yang sama, nggak bisa yang mirip, nggak bisa yang mendekati pun nggak bisa. Ya, jadi kalau kita mau melakukan mendekati Quran, nggak akan bisa. Ya. Kemudian juga bilang nggak boleh, mustahil, hikmatan. Ini berdasarkan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, mustahil Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan ya memunculkan mujizat ya bagi pendusta, bagi nabi palsu, enggak. Ala yadika ini bila nubuwah sadiqatan lah, enggak. Kemudian juga Ibnu Hamdan memarjuhkan pendapat internal Atsari, ada yang mengatakan bahwasanya mukjizat itu mesti diiringi dengan tantangan. Enggak harus. Juga enggak boleh ada yang menentang. Enggak, bisa aja. Jadi meskipun tadi kita katakan percayanya orang dengan kebenaran sang nabi ketika melihat mujizat itu, percaya yang doruri, otomatis percaya tanpa mikir, mesti dia kalau nggak percaya dia melawan logika. Tapi tetap masih nggak mungkin ada orang yang denial, mungkin nggak? Udah ngeliat mujizat, mungkin nggak ada orang denial. Ini mah sihir, ini mah mungkin nggak? Mungkin. Jadi nggak disyaratkan mujizat tuh harus semua orang tunduk langsung otomatis beriman. Nggak bisa aja. Udah ngelihat jelas terang benderang, terus dia karena faktor tertentu, ego lah, sombong lah, pongah lah, apalah, ya, atau penyakit jiwa tertentu lah, kemudian dia menolak. Pokoknya ayat terbelahnya bulan, Allah sendiri bilang wa iyarau ayatai yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahum. Gitu. Menurut kurang dahsyat apa melihat bulan terbelah? Ya. Tapi tetap aja Allah bilang masih bisa didustakan. Allah juga bilang di surat 15, surat Al-Hijr ayat 14, walau fatahna alaihim babam minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun laqalu inna masukrat abasaruna bal anqum masurun. Kalau mereka diajak yuk ke langit yuk, lihat tanda-tanda kekuasaan Allah di langit, wah, masih tetap bisa mereka bilang ini cuma ilusi aja nih, kita cuma disihir aja nih, pikiran kita ini cuma ilusi. Udah diajak ke langit aja masih bisa denial. Andai walau nazal, gimana? Kalau di awal juz 8, walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyaruna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah. Andai malaikat turun. Ini Nabi Muhammad bilang, aku Rasul. Orang musyrikin bilang, kenapa nggak ada malaikat? Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas shadiqin. Mana malaikat? Atau Allah di surat Al-An'am. Wes, andai turun malaikat. Andai mereka minta request.
orang mati hidup lagi terus bilang kepada kita, ngomong, andai wakallamahul maut. Apalagi mereka minta apa lagi? Kami kasih. Maka yu'minu, mereka belum tentu beriman. Illa ayyasha, Allah berkehendak. Ya nih. Gak disyaratkan mujizat tuh harus orang nggak udah terbungkam. Ya dia terbungkam secara logika, terbungkam. Di hatinya udah dia menerima wajah hadubiha wastaiqonat anfusuhum dzulman wa ulwa. Hati akan menerima seperti Firaun. Ya. Tapi menolak secara lisan masih bisa. Nah, jadi enggak. Ya. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan karomah wali? Apa mujizat juga? Apa sama dengan mujizat? Makanya ada sebagian aliran Mu'tazilah misalnya nggak percaya karomah. Kenapa? Karena mereka berlebihan terhadap mujizat, sehingga mengatakan kalau ada orang yang punya hal luar biasa juga, which is karomah dalam hal ini, maka ntar akan samar dengan mujizat. Wah, kalau gitu gimana bedainnya? Nah, maka kalau Asy'ariyah konsepnya karomah kita percaya, ya gimana nggak dipercaya? Lah, wong Nabi SAW sendiri menyetujui ada konsep karomah, mengisahkan beberapa kisah karomah orang-orang soleh terdahulu, seperti itu ya, apa kisah Sabul Ukhdud. Kemudian di Quran juga mengisahkan kisah Maryam alaihissalam, karomah lagi, kullama dakhala alaiha Zakaria gimana wajada indaha rizqa. Setiap kali kullama dakhala alaiha, setiap kali Zakaria masuk dan mihraba, ke dalam mihrab, menemukan Maryam bersama makanan, wajada indaha rizqa. Itu kan karomah buat Nabi, buat Maryam alaihissalam. Jadi kita nggak bisa menolak karomah, karena karomah dalil-dalilnya qat'i. Ya, karomah secara umum ya, bukan karomah orang ini tertentu. Nah, tapi memang beberapa karomah orang tertentu itu mutawatir juga ya, seperti karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Athari, beliau mutawatir. Ya. Nah, tapi lepas daripada itu, karomah tidak bertentangan dengan mukjizat. Kenapa? Kata Al-Imam Ibnu Zaghuni, kan justru karomah itu menunjukkan kebenaran mukjizat si nabinya wali ini. Jadi karomahnya umat Nabi Muhammad itu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Karomahnya umat Nabi Musa mukjizat Nabi Musa. Bagian dari mukjizat gitu ya. Kata Syekhul Islam dalam An-Nubuwat, tetap aja karomah sedahsyat apapun nggak akan mendekati mukjizat Nabi, nggak akan. Beda tipe, beda jenis gitu. Nggak akan. Coba aja lihat, baca kitab Karomatul Aulia karya ulama Atsari terkenal Al-Hafidz Al-Lalakai. Ya. Kita akan jumpai dari daftar tersebut ternyata nggak ada satupun karomah wali yang mendekati mujizat Nabi. Nggak ada. Mendekat. Mujizat nabinya ya, ingat. Mujizat nabi nggak ada. Gitu ya. Ada konsep penting juga ulama Atsariyah sebutkan, misalnya Imam Ibnu Zaghuni, saya pikir ini salah satu yang paling awal menyebutkan konsep ini. Itu kata Ibnu Zaghuni begini. Anna kulla nabiyyin bu'itsa fi ummatin fi ma ghalaba min ahwalihim. Bahwasanya Nabi ketika diutus kepada sebuah umat, yang di umat tersebut ada satu fenomena yang sangat populer, yang orang-orang di masyarakat tersebut sangat dihormati kalau memiliki itu. Karena ma yu'ayyidullahu ta'ala bihi min jinsi ma yad'unahu wa yantahilunahu wa yatadawalunahu bainahum. Maka nanti Allah akan kasih mujizat Nabi itu apa? Yang setipe kira-kira, satu kelompok dengan fenomena yang sangat dihormati oleh masyarakat tersebut. Fayakunu nabihi absar wa bisihatihi wa fasadihi araf, sehingga masyarakat akan lebih ngeh dengan mujizat sang Nabi. Lagi-lagi kembali kepada konsep hikmah tadi, rahmah tadi, bahwasanya Allah ketika manusia sangat butuh, Allah kasih fasilitas lebih banyak. Hatta idza tahayyaru fi ma'rifati wa qasuru an kunhihi alimu annahu laysa min tawqihi wala min qudratihi ma'a kaunihi wahidan minhum. Sehingga kalau mereka bingung ini Nabi benar apa enggak sih, maka mereka cepat mengerti, oh ini Nabi betul. Kenapa? Karena ini setipe dengan yang biasa kita lakukan. Ini ada hubungannya, tapi jauh di atas kita. Nah, lebih mudah mendeteksinya. Contoh ya, kata beliau lagi. Mereka lebih ngerti karena mereka lah orang yang biasa menangani urusan-urusan itu. Jadi gitu. Kalau
Beri contoh aja langsung. Fabu Isa Musa fi zaman Sahara. Nabi Musa diutus di zaman orang-orang paling populer adalah para penyihir. Bahkan mujizatun qilabal aso hayatan. Maka mujizat Nabi Musa adalah mengubah tongkat jadi ular. Nah, gimana biar masyarakat Mesir misalnya atau Bani Israel cepat ngeh ini mujizat. Nah, maka dikasih mujizatnya Nabi Musa yang mirip dengan yang biasa mereka ngertiin, yaitu apa? Sihir, mirip sihir. Ngubah benda jadi benda yang lain. Menyamarkan. Nah, makanya yang para penyihirnya Firaun itu langsung beriman mereka. Kenapa? Karena mereka ngerti banget. Wah, ini fix ini. Ini bukan kemampuan kita, yang di atas kemampuan kita. Nah, gitu ya. Ya memang begitu. Ulama tuh lebih ngerti kemampuan ulama dibandingkan awam. Awam mungkin nggak begitu ngerti mana cara membedakan ulama dengan bukan. Nggak begitu ngerti. Tapi ulama betulan dia akan ngerti. Wah, ini orang alim betul. Karena dia menguasai dasarnya, punya background yang mirip. Nah, jadi sehingga ketika melihat, wah ini di atas rata-rata, lebih menghargai ini. Kita mungkin kalau melihat orang hafal cepat ya kayak biasa aja gitu kalau kita bukan ulama. Tapi kalau ulama, wah ini memang bener pinter nih, karena susah nih. Saya ada ulama tersebut mungkin udah pernah nyobain nih, susah, gitu ya. Begitu kan Nabi Isa bisa menitip Nabi Isa di zaman ketika kedokteran Romawi sedang menguat ya, atau lumayan jauh di atas rata-rata peradaban lain. Maka Nabi Isa dikasih mujizat yang begitu. Maka Nabi Muhammad SAW juga mujizatnya di masa ketika untuk di Arab waktu itu ya, sastra Arab sedang tinggi-tingginya, maka dikasih mujizat Quran yang menandingi semua itu, dan semua orang-orang Arab tahu ini beneran mujizat karena mereka ngerti gimana bikin syair, susahnya bikin syair. Quran bukan syair tapi jauh lebih tinggi daripada syair. Nabi Muhammad belum pernah bikin syair 40 tahun hidupnya, kok bisa tiba-tiba sedahsyat ini, tiba-tiba ini berarti mujizat. Nah, satu fakta penting kita kontekstualisasikan ke hari ini, bahwa Nabi Muhammad SAW sebenarnya diutus nggak cuma ke orang Quraisy, ya nggak sih? Ya nggak? Ya nggak? Nabi Muhammad diutus hanya ke orang Quraisy, hanya ke orang-orang Arab yang ngerti balago gitu. Hanya itu? Enggak. Tapi diutus untuk siapa Nabi Muhammad SAW? Seluruh manusia. 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 Untuk zaman dulu aja, zaman orang masih pidato di depan masyarakat, masih syair, masih apa juga sampai zaman sekarang, sampai akhir zaman. Sampai zaman sekarang akhir zaman. Dimanapun sampai zaman kapanpun. Maka kita harus mikir, dan itulah makanya di dalam literatur ulumul Quran, termasuk ditulis ulama Atsari juga, tidak membatasi mukjizat Quran itu hanya pada sisi-sisi tertentu, tapi beragam sisi. Maka hari ini misalnya, kira-kira apa yang paling dipandang respect oleh manusia? Misalnya apa? Misalnya mungkin kemampuan retorika. Bahkan kita juga kalau ngeliat YouTuber hebat ngomongnya, jago ngomongnya, kita Nah, kita lihat Quran jauh lebih dahsyat. Atau apa sih yang paling populer sekarang? Dunia tulisan, menulis artikel jurnal di mana-mana, buku di mana-mana. Hari ini kita Facebook, Twitter, Instagram itu kalau bukan kumpulan kata-kata. Ini kata-kata. Bahkan ada profesi khusus menuliskan kata-kata ya. Memiliki kata-kata yang bagus. Ada jabatan khusus untuk menuliskan pidato yang bagus, beragam. Maka kita juga bisa kaji dari Quran itu aspek kemujizatan yang seperti itu. Atau orang hari ini cenderung saintism, menguat sekali kecenderungan saintism, mengunggulkan sains. Maka kita juga bisa mencari di Quran mujizat-mujizat terkait dengan sains. Seperti itu. Enggak pernah habis. Quran itu dicari terus mujizatnya enggak habis. Makin hari makin terbukti kebenaran Quran. Makanya kata Imam As-Safarini, beliau sebutin kan di Nazm cuma Quran ya, dan terbelah bulan sebagai awalan, kata beliau itu pun sudah cukup. Wa huwa min ummahati mujizati lati la yakadu yadillu ba'dal Qur'an syai'. Terbelahnya bulan itu mutawatir ya, terbelahnya bulan. Bahkan disebutkan juga dalam peradaban lain kisah tentang terbelahnya bulan di masa abad 7 tersebut. Itu mutawatir disebutkan di Quran, ijma ulama semuanya. Nah, kata Musafar ini terbelahnya bulan itu termasuk di antara mukjizat yang terdahsyat dari mukjizat Nabi, yang ranking 2 lah setelah mukjizat Al-Quran.
Beliau walihada qoronaha bi mu'jizatil Quran, karena itulah penulis ini Imam Safarni sendiri mendamaikannya dengan mujizat Quran. Ya, waqtasar alaihima, dan hanya menyebutkan ini aja dari mujizat-mujizat, minal mujizat. Kenapa? Li'anna fihima kifayatan amma siwahuma. Nah, karena apa? Udah cukup, itu udah mencukupi dari mujizat-mujizat yang lain. Gitu ya. Oke. Ada hadis mengesankan mujizat Nabi cuma Quran, enggak begitu, tapi inama di situ inama qasar idofi ya. Kalau di Balaghah qasar idofi ini yang paling dahsyat maksudnya. Kata Nabi SAW, "Ma min nabiyyin minal anbiya illa waqad utiya minal ayati ma amana ala mithlil bashar." Tidaklah nabi ada kecuali sudah diberikan tanda ayah dalail nubuwah yang dengannya orang akan percaya. Wa inna makana alladzi utitu wahyan, yang hanya saja yang diberikan kepadaku. Ini mengesankan pembatasan. Wahyan auhahullahu ilayya fa arju an akuna aktsarum tabi'an yaumil qiyamah. Ini juga penting, Nabi enggak underestimate Quran ya. Cuma kata-kata doang. Tapi justru Nabi dengan Quran menganggap ini peluang pengikutnya lebih banyak dari banyak sisi. Setidaknya dua. Satu, karena mujizat lain terjadi dan sudah selesai. Sisanya hanya riwayat. Yang mungkin kadang-kadang sisa peninggalan tulisan, artefak apa segala. Tapi nggak bisa disaksikan langsung, real, gitu ya. Adapun Quran bisa disaksikan real langsung. Kemudian Quran sisi kemujizatannya beragam, ya, tidak sesederhana misalnya api tidak membakar sang Nabi Ibrahim alaihissalam. Enggak, dia jauh lebih kompleks daripada itu. Makanya Nabi pede dan optimis. Aku berharap justru dengan Quran itulah mujizat Quran, meskipun kelihatannya kayak kalah hebat daripada tongkat Nabi Musa menghidupkan matinya orang Nabi Isa, tapi justru aku berharap lebih banyak pengikut. Jumlah mujizat Nabi banyak ya, kata Syekh Abdul Qadir Jilani 1000 mujizat, bahkan kata Ibnu Qayyim lebih banyak daripada 1000 tazidu alal alf. Bahkan kata beliau lagi, kalau ada orang percaya mujizat Nabi Musa, Nabi Isa, tapi nggak percaya mujizat Nabi Muhammad, itu nggak logis. Justru harus lebih percaya mujizat Nabi Muhammad SAW daripada mujizat para nabi sebelum beliau. Karena kata beliau mujizatnya jauh lebih dekat eranya. Ya. Kemudian kelihatan betul sisanya. Bahkan Quran bisa dilihat langsung. Maka buat saya pribadi, kalau ada orang memang dia skeptis sama oral tradition, dia nggak percaya riwayat mutawatir. Kalau itu nggak logis sebenarnya, nggak percaya riwayat mutawatir, kata Ibnu Sina nggak logis orang. Tapi andai ada orang kayak gitu, maka kita fokusin aja dengan mengungkap sebanyak-banyaknya mujizat Quran. Karena Quran ini jelas-jelas terlihat langsung. Ya, itu bahkan Quran ini udah manuskripnya banyak, manuskrip kuno yang orang orientalis temukan dekade-dekade belakangan di Tübingen Jerman, di Leiden, di sini juga, di Berlin ada, di Birmingham udah pernah kita bahas, di Son'a di Yaman juga. Semua dicek, itu semua antara tahun 568 sampai 645 Masehi. Nabi SAW itu wafat 632 Masehi ya. Berarti 645 kurang 632 ya 31. Kita tahu 13 tahun setelah Nabi SAW wafat. Itu maksimalnya. Maksimal manuskrip ini nih. Itu ditulis berdasarkan perhitungan radiokarbon 13 tahun setelah Nabi SAW wafat. Itu sangat meyakinkan sekali bahwa berarti Quran kita dengan Quran Nabi SAW sama. Bahkan kata peneliti ini yang jurnalnya diterbitkan Brill, terbitan Leiden, Belanda, these discoveries provide clear evidence that the Quran was a book preserved in a written form from or before an early stage of the Umayyad period. Nah, bahkan kata De Roche, ini seorang orientalis bukan Muslim, these findings, penemuan manuskrip beberapa dekade belakangan di berbagai tempat termasuk di Birmingham dan Son'a yang udah pernah kita singgung, itu help close the debate open by the hypercritical school of thought. Itu menutup debat orang revisionis. Seperti misalnya John Wansbrough, salah satu tokoh revisionis yang dia standar sejarahnya aneh, menyimpang bahkan dari standar sejarawan normal. Dia meragukan sejarah Islam begitu banyak ya. Dia mensyaratkan harus sejarah ditulis oleh orang non-Arab di masa tersebut. Udah pernah kita bawakan buktinya ya, Robert Hoylund punya
Dia orang revisionis juga, ternyata orang revisionis sendiri membawakan bukti, bisa ternyata ada juga bukti sejarah non-Arab menceritakan akan Nabi Muhammad SAW di masa tersebut. Tadi John Wolfsburg yang udah wafat tahun 2002 udah selesai. Debat bersama revisionis selesai. Marien van Putten juga, salah satu peneliti terkenal sekarang di Leiden, juga menyatakan hal yang sama. Itu udah meyakinkan bahwasanya minimal mushaf tersebut kan tadi 53 apa berarti 645 ya. Minimal itu sama dengan mushafnya Khulafaur Rasyidin. Dan itu udah sebenarnya dikit lagi dah sampai titik. Semua sepakat Quran kita sama seperti Quran Rasulullah. Kalau gitu kita tinggal maksimalin aja mengungkap mukjizat-mukjizat dari Quran, itu udah jauh dari cukup ya. Kalau orang banyak nggak percaya penukilan riwayat mutawatir, walaupun mukjizat Nabi SAW secara keseluruhan mutawatir, secara satuan-satuan sejumlahnya mutawatir lafzi atau mutawatir mana. Untuk baca lebih lanjut silakan baca 4 buku ini yang sangat luar biasa. Al-Wafa karya Ibnu Jauzi, ulama Athariyah semua, Syekhul Islam kitab Nubuat, ulama modern Athari Syekh Said Bashanfar kitab Dalil Nubuat 3 jilid, dan buku luar biasa karya Intelek Athari Syekh Dr. Sami Amiri Barohin Nubuwah, juga buku luar biasa membahas tentang tersebut. Wallahu a'lam, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Waktu yang tersisa saya pikir bisa dimanfaatkan untuk diskusi. Silakan. Ya, ada pertanyaan? Nah, boleh langsung. Iya, ada pertanyaan dari Ustaz Akmal Nazam. Kenapa di Tangerang bukan di Madinah? Kabar mutawatir mukjizat bulan terlihat oleh India. Sebenarnya dokumen sejarah ada dari India, juga ada dari Persia, juga ada dari Tiongkok, ada dari Maya, orang Amerika, benua Amerika, tentang terbelah bulan. Kalau yang dari India itu di manuskrip yang ada di London. Saya pernah bahas di grup Manikam, kapan ya? Udah agak lama, sekitar 2 bulan lalu. Itu demikian ya. Dikutip oleh Syekh Hamidullah, beliau yang pertama kali mempopulerkan tentang informasi tersebut. Maka perbuatan Allah Subhanahu wa taala qadim atau hadis, perbuatan Allah sifat Allah qadim. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala berbuat juga sekehendaknya. Jika dia berkehendak, kapan dia berkehendak. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, lam yazalillahu ta'ala ghafuran mutakalliman. Itu. Allah Subhanahu wa taala senantiasa ghafur, mutakallim, berfirman. Dan beliau teruskan, takallama idza syaa wa anna syaa. Kata-kata tersebut, kata Imam Ahmad, Allah berfirman ketika Allah berkehendak, kapan Allah berkehendak, jika Allah berkehendak. Konsepnya sebagaimana dikatakan Imam As-Safar ini, ada konsep sifat al-afal al-ikhtiyariyah. Sifat-sifat perbuatan Allah qadim, tapi Allah Subhanahu wa taala melakukannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kapanpun dia berkehendak. Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dimensi waktu, tidak terikat dimensi tempat, sebagaimana juga tegaskan Imam As-Safar ini menukil perkataan Imam Imaduddin Al-Wasiti, muridnya Syekhul Islam Taimiyah. Begitu. Nah, ini konsepnya sifat al-afal ikhtiyariyah. Perbuatan Allah qadim, dan Asariyah menjauhi penisbatan hudus, ya, istilah hudus terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi. Kalau ada sebagian Asariyah menggunakan istilah-istilah tersebut, maka di husnudzoni maksudnya dibawa pada makna positif, tapi tidak diikuti istilah yang dipandang keliru tersebut. Ya. Ada lagi? Silakan. Bahwa udah nggak ada nih. Ustaz, mungkin sambil menunggu yang lain mau Ya. menanyakan tadi terkait apa, kan tadi yang dari Ighatsatul Lahfan yang Imam Ibnu Qayyim itu yang terkait apa, pentingnya apa ya, kayak menelaah kenapa apa, mencari hujah agama, kenapa kita beragama. Terusnya mirip-mirip dengan nazarnya Asy'ariyah, atau ada perbedaan gimana ya Ustaz? Ya. Jadi
Sebenarnya kita nggak usah terlalu takut ya kalau punya konsep sama dengan Asy'ariyah, karena ya dalam pandangan banyak ulama Asy'ariyah ya Asy'ariyah Ahlussunnah juga. Jadi sama konsep karena sama-sama Ahlussunnah. Atau bahkan anggaplah kita ikuti pendapat sebagian Asy'ariyah yang bilang Asy'ariyah bukan Ahlussunnah, toh tetap mereka juga mengatakan Asy'ariyah aqrabut thawaif ila ahli sunnah, sangat dekat. Jadi kalau ada kemiripan beberapa konsep ya nggak terlalu masalah. Cuma gini, biasanya titik kritisnya adalah sebagian ulama-ulama non Athari ketika membahas nazar itu mengesankan nazar itu sulit, mengesankan aja. Nazar rumit, sulit, harus dengan metode dalil hudud dan mengesankan gitu, sehingga terfahami bahwa wah berarti nazar yang maksud harus sesusah itu. Walaupun hal tersebut sebenarnya ditampik oleh ulama-ulama Asy'ari sendiri, Imam As-Sanusi misalnya. Imam As-Sanusi terkenal termasuk tegas soalan nazar, tegas menentang taklid dalam akidah, tapi beliau juga bilang dalam syarah Muqaddimah yang sugro ya, syarah sugro, seingat saya, Syarahul Barohid, itu cukup nazar jumli. Beliau gunakan istilah nazar jumli, dan beliau hidup di abad 9, berarti sudah membaca, dan beliau mengutip, pernah membawakan kutipan dari Syekh Utsaimin Taimiyah, berarti pernah terpapar lah dalam mengutip kitab-kitab Ibnu Taimiyah atau murid-murid Ibnu Taimiyah, termasuk Ibnu Muflih dan Imam At-Tufi, dua murid Ibnu Taimiyah yang menggunakan istilah nazar jumli. So, diskusi antara Athari Asy'ariyah pada akhirnya titik akhirnya kalau kita bilang Imam Sanusi bilang nazar juga nggak harus rumit. Nazar sederhana nggak apa-apa. Itu misal tadi dia dengar ada orang, Muhammad Nabi. Masa? Buktinya apa? Lihat tuh Quran, tuh luar biasa membawakan bukti embriologi, padahal di zaman abad si Muhammad hidup mana ada orang ngerti embriologi sedetail itu. Wah, ya pasti ini utusan Tuhan. Nggak gitu aja. Itu kan nazar sederhana sebenarnya. Gitu ya. Gitu. Jadi yang dikritik satu, kalau ada sebagian Asy'ariyah atau siapapun yang mensyaratkan nazar yang rumit. Itu memang ada yang begitu. Kata Syekhul Islam di kitab Ar-Raddu 'alal Mantiqiyin, memang ada ulama-ulama tertentu atau kalangan tertentu, bukan ulama juga, yang bagi dia memuaskan kalau dalilnya rumit dibandingkan kalau dalilnya sederhana. Ada orang kayak gitu. Makanya nggak apa-apa dia pakai dalil yang rumit, nggak apa-apa. Penting ujung-ujungnya dia percaya Tuhan. Gitu. Nah, titik kritik pertama. Titik kedua tentang penyikapan orang yang tidak melakukan nazar. Bagaimana penyikapannya? Ada sejumlah ulama Asy'ariyah terfahami dari kata-kata mereka bahwa keimanan orang yang taklid itu tidak sah, meskipun yakin, meskipun jazim. Nah, ini dikritik oleh ulama-ulama Asy'ariyah. Termasuk Imam Safarini dalam manzumah beliau Durrul Mudiyah juga begitu. Ya. Yang benar adalah dia keimanannya orang yang ikut-ikutan, berislam ikut-ikutan. Kenapa Pak, Bu? Kenapa Pak Muslim ya ikut-ikut bapak saya? Selama dia yakin dengan Islam benar, tapi nggak tahu buktinya apa, walaupun sederhana pun dia nggak tahu, dia sudah sah keislamannya. Ya, sudah sah keislamannya. Cuma dia dalam pandangan banyak ulama Asy'ariyah, seperti misalnya Ibnu Balban dalam sebagian pernyataan beliau di Mukhtasar Ifadat misalnya, beliau katakan itu dosa meninggalkan kewajiban nazar saja, tapi dia sah keislamannya. Itu Allah misal. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya. Nah, untuk tambahan jawaban buat Ustadz Akmal Nazan, saya udah pernah sampaikan di grup apa nih? Manikam, saya up lagi ya. Saya up. Jadi teks manuskripnya ada di A Catalog of the Arabic Manuscripts in the Library of the India Office. Itu ada di Perpus Umum New York, juga ada di London. Dipopulerkan tahun 1979 oleh Muhammad Hamidullah dalam buku beliau Muhammad Rasulullah. Beliau merujuk ke manuskrip kuno di London. Ya. Ada nomornya, nanti bisa dicek. Coba kalau main ke London, mungkin mudah-mudahan masih ada. Oke. Mungkin saking mudah konsep nazar sampai ya betul. Jadi gini, kadang-kadang sebagian ulama Asy'ariyah mengatakan nazar nggak wajib, tapi sebenarnya yang dimaksud nazar yang rumit itu maksudnya. Karena nggak mungkin nazar yang sederhana itu sama sekali dikatakan sebuah penyimpangan atau sebuah hal yang nggak penting. Itu nggak mungkin. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab katakan, fa idza qila laka bima alta rabbak, kalau ditanya dengan apa engkau ma'rifatullah, faqul bi ayati wa makhluqati, maka katakan dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Itu nazar begitu.
Wa min ayati lail wan nahar wasyamsu wal qamar wa min makhluqati samawati sab'a wal arduna sab'a. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sendiri dalam syarah akidah Safariniyah, beliau katakan bahwa bagi orang yang merasa imannya kurang mantap, bagi dia nazar. Jadi wajib nazar. Bagi orang yang merasa kurang mantap imannya, apalagi dia menghadapi syubhat, dia wajib nazar. Itu kata Syekh Utsaimin. Kayak gitu. Ya. Ada pertanyaan dari hamba Allah, apa saran kitab yang tentang membahas mukjizat Quran yang mudah difahami? Tadi sih sebenarnya itu buku apa? Barahinun Nubuwah. Kemudian juga Dalail Nubuwah yang tadi saya sebutkan, itu kitab yang sederhana sebetulnya. Sederhana. Jadi Dalail Nubuwah itu memberikan contoh-contohnya. Kemudian Barahinun Nubuwah menyebutkan konsepnya. Syekh Sami Amiri menyebutkan konsep. Kalau di buku klasik tadi yang menyebutkan banyak contohnya, buku Al-Wafa karya Imam Ibnu Jauzi yang menyebutkan konsepnya itu An-Nubuwat karya Syekhul Islam Taimiyah. Kayak gitu. Jadi 4 buku yang saya sebutkan tadi sebenarnya sudah sederhana. Mudah-mudahan kalau seandainya ada, saya tidak tahu ya apa sudah ada terjemahnya atau belum dari buku-buku tadi. Harusnya Al-Wafa sudah ada. Harusnya Al-Wafa, saya pernah lihat Al-Wafa sudah ada terjemahnya. Al-Wafa Ibnu Jauzi. Wallah. Ya, silakan. Ini yang lain kita sampai 20-30 aja. 21-30. Oke. Kalau nggak ada mungkin bisa disudahi karena saya pikir topik malam ini jauh lebih ringan daripada bahasan-bahasan sebelumnya. Dan kita belum menukik ke dalam ya ke membahas mukjizat di dalam Al-Qur'an atau mukjizat Nabi yang lain. Itu mungkin bisa sesi khusus menelisik ya mukjizatan dari sisi sejarah, dari sisi sains, dari sisi balaghah, gaya bahasa dari Quran mungkin bisa, atau ustadz lain mungkin bisa menyampaikan. Tapi apa yang kita sampaikan kali ini adalah konsep bagaimana ulama Athariyah memandang pentingnya untuk percaya seseorang itu nabi, itu nggak asal ikut-ikutan, nggak asal percaya, tapi apa buktinya dia ditanya. Ya, dan bukti tersebut lebih umum daripada kekuatan supernatural, nggak harus. Ya, nggak harus. Ya, ini keluar biasaan itu nggak harus menghidupkan yang mati, membelah bulan, nggak harus. Itu juga, tapi nggak harus. Bahkan dia pokoknya susah dilakukan oleh orang, untuk mendekatinya susah. Seperti sirah nabawiyah itu susah orang jalan hidup sama seperti sirah nabawiyah, nggak ada yang bisa mendekatinya. Gitu. Kemudian akhlaknya Nabi nggak ada yang bisa mendekatinya. Kemudian juga Quran juga itu di antara konsep penting Athariyah, bahwa sebenarnya mukjizat Quran itu sudah jauh dari cukup membuktikan kebenaran Islam. Ya. Juga tadi bahwa bukti-bukti kebenaran Nabi sangat banyak karena kita butuh. Nah, ini mungkin ada pertanyaan. Hilang pertanyaan. Tadi kayak ada pertanyaan. Salah irodah kalau nggak salah. Apa dikirim lagi aja. Masalah tentang apakah Athariyah menetapkan irodah kauniyah? Enggak. Kayaknya gitu tadi. Irodah syariah, irodah kauniyah, dan itu dipertegas oleh Imam Ibnu Hamdan ya. Ini konsep pembedaan antara al-amr dan ar-ridho, yaitu itu membedakan irodah kauniyah dan irodah syariah. Ada pertanyaan? Wassalamualaikum. Bagaimana Allah menantang tentang Al-Quran, semisal sebagai Allah menakdirkan Quraisy tidak mau mendatangkannya? Nah, ini sebenarnya pembahasan lebih terkait ke takdir ya. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan sesuatu di masa depan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan
bagaimana suatu di masa depan tersebut terjadi dengan alur-alur yang tertentu. Allah menakdirkan Nabi Muhammad adalah nabi yang betul, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatur juga, menakdirkan sebab-sebabnya, membuktikan kebenaran klaim si nabi tersebut. Salah satunya adalah Quran. Di dalam Quran ada tantangan, yuk bikin kayak Quran. Allah atur juga orang-orang Quraisy, Allah takdirkan mereka nggak mampu. Tentu ini bukan berarti Ashariyah menetapkan konsep sirfa atau sorfa. Ya, Ashariyah bahkan dipertegas berkali-kali. Quran itu mujizat binafsihi, mujizat dengan sendirinya. Ini Quran itu sendiri sudah mujizat. Tidak perlu Allah Subhanahu wa taala mengalihkan, membuat sibuk atau membuat tidak mampu orang-orang Quraisy untuk membuat yang sejenis. Nggak harus. Atau orang-orang setelah Quraisy. Ingat, tantangan membuat yang semisal Quran berlaku sampai hari ini ya. Dan kenyataan membuktikan para sejarawan dan sastrawan sendiri akui memang nggak ada yang berhasil membuat yang mendekati Quran, juga nggak ada. Kalau membuat surat-suratan kayak ikut-ikutan Quran ya ada, cuma nggak akan mendekati kualitas Quran, nggak. Kan titik tantangannya mimislihi, mendekati serupa dengan Quran, bukan asal nama surat. Jadi gitu Allah takdirkan. Nah, takdir-takdir itu semua berjalan sesuai dengan hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, sama seperti halnya Allah menakdirkan Abu Lahab tidak beriman. Allah berfirman Abu Lahab tidak beriman. Abu Lahab masuk neraka. Dan Allah takdirkan Abu Lahab juga nggak beriman. Itu juga begitu sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak zalim karena Allah tidak memaksa. Ini Quraisy misalnya tidak mampu bikin kayak Quran, Allah nggak paksa. Ya memang itulah kedahsyatan Al-Quran. Nggak bisa orang Quraisy atau siapapun setelah Quraisy membuat. Ada kisah menarik Al-Kindi. Al-Kindi pernah tergoda setan untuk, Al-Kindi pakar kimia Islam ya, atau pakar kimia yang muntasib ilal Islam. Itu pernah tergoda ya, gara-gara tantangan muridnya. Guru, engkau pintar sekali, coba bikin kayak Quran. Al-Kindi bilang, beri saya waktu. Ya, kemudian seingat saya 3 hari atau sepekan, ini kisah disebutkan, saya baca pertama kali dalam tafsir Fathul Qadir karya Imam Asy-Syaukani ketika membahas ayat pertama surat Al-Maidah. Kemudian Al-Kindi setelah berlalu beberapa hari menemui murid-muridnya lagi. Ini udah nggak masuk kelas berkali-kali, berhari-hari. Kemudian bilang, saya nyerah, dah nggak ada yang bisa bikin kayak Quran. Kenapa? Saya mau bikin kayak Quran, saya baca ayat pertama Al-Maidah. Satu ayat aja. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqudi uhilat lakum bahimatul anami illa ma tulaqalu wa yawmil hisadi wa antum hurum innallaha yahkum ma yurid. Itu dulu nggak ada yang bisa nandingin nih ayat nih, satu singkat begitu udah mengumpulkan perintah dan larangan, mengumpulkan ini, pokoknya boleh sebutkan sisi-sisi yang unik dari ayat tersebut, satu ayat. Nyerah Al-Kindi. Nah, nggak ada yang bisa bikin. Dan lain-lain, ada banyak cerita-cerita semua model itu. Ya. Memang nggak ada yang bisa. Musailam al-Kadzab bikin kayak Quran. Ya, jauh banget. Ya, jauh. Al-fil wa ma al-fil wa ma adraka mal fil. Apa? Dzanabuhu tawil anfu tawil wa huwa fil arin wa innahu fil ardi laqal. Apaan surat? Gajah, tahu apa itu gajah? Tahu kamu itu apa itu gajah? Apa belalainya panjang, ekornya kecil, dan sungguh dia di planet bumi jumlahnya sedikit. Wah, buat apa kayak gitu? Ya, enggak. Ya orang biasanya kalau mau ngikutin Quran dia akan tiru satu sisi aja, dia nggak bisa secara utuh gitu, nggak bisa dia. Itu bukan diikuti sisi yang nggak bisa diikutin bagus, nggak akan mendekati. Dia mengikuti, wah kayak Quran ini banyak saja, saya bikin kayak saja. Tapi nggak akan nandingin saja. Kalau apa fawasilnya Al-Quran nggak akan nandingin keindahan akhir ayat daripada Al-Quran. Dia mungkin ngeliat Quran apa ya, wah ini perumpamaan dia bikin. Iya. Saya lama kata begitu. Allah. Ada lagi silakan. Jazakumullah khair. Jadi itu memang Allah menakdirkan Quraisy, dan siapapun nggak bisa mendatangkan, itu takdir Allah. Itu tadi kembali ke konsep dalilul hikmah. Mujizat memang itu bentuk kebijaksanaan Allah untuk mendukung sang nabi. Ya. Nabi ya alhamdulillah didukung, wa ayyadnahu bi ruhil qudus, kata Allah, kami dukung, kami tompang, kami sokong nabi itu dengan malaikat. Wa ayyadnahu bi ruhil, dan malaikat Jibril.
Ada lagi silakan. 3 menit lagi. Mau langsung boleh bertanya langsung. Silakan. Kalau gitu cukup sampai di sini. Terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Semoga Allah SWT kuatkan akidah kita, kepercayaan kita, dan menjadikan kita orang-orang yang kuat imannya, dahsyat amalnya, tinggi ilmunya, mulia akhlaknya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.